pelan-pelan woi, itu ada yang rusak. Ini keklamsian Mimin cewek guys. Parah dia. Ini tuh mahal loh padahal. Kita hari ini mau ngedate anti mainstream di MOG Malang. Nah ini kita mesti naik lantai paling atas guys. Nah ancer-ancernya tuh deket Amazon, namanya Ren Macha Moto. Jadi Ren Machanya lapar photosession matcha di Malang. Mereka tuh gak cuma jual matcha, tapi juga ngasih experience buat kita ngolah bubuk matcha seremonial jadi minuman. Jadi di sini tuh kalian udah dipinjemin kostum kayak gini guys, lucu banget. Bahkan di sini tuh ada karakter Nezuko-chan. Kalau mau kostum Jepangan yang lainnya juga banyak loh guys. Tuh Mimin cowok jadi Luffy, tapi ini lebih ke Lutfi ya, bukan Luffy. Nah sekarang kita waktunya bikin matcha. Sambil pakai kostum kita tuh dibimbing kakak-kakaknya bikin menu seremonial matcha yang enak-enak. Ini bubuk matchanya didatengin langsung dari Kyoto, Jepang loh. Nah cara nge-whisk matcha yang bener tuh kayak gini. Alurnya zigzag dan gak terlalu neken. Terus sambil bikin matcha kita tuh juga difotoin sama kakak-kakaknya yang nantinya tuh bisa dicetak. Cobain matcha bikinan sendiri guys. Tuh diaduk dulu ya. Ini bubuk matchanya udah bagus. Terus susunya Mimin pilih oat milk. Enak. Matcha seremonial emang beda ya guys ya. Dan ini experience minum matcha paling ngena di hati Mimin cowok, soalnya bikin sendiri. Gila. Ini tuh kayaknya matcha terbaik di Malang deh. Gurih, greasy, earthy. Ini Mimin juga nyobain varian terbaru mereka loh guys. Yang kalau kalian lihat ini tuh kroffle-nya deer butter. Paduan sensasi dingin, crunchy, ketemu rasa buttery, milky. Terus juga dapat aftertaste pahit dari ceremonial matcha from Kyoto. Ini tuh recommended banget guys. Nah foto-foto kita tadi tiba-tiba udah dicetak aja nih sama masnya. Mana ada yang dibuat gantungan kunci lagi. Cus lagi samperin Ren Matcha, price list di sini juga mahasiswa banget. Ini jadinya kalau pekerjaan pelayan restoran digantiin sama robot. Korea tuh emang paling cepet ngatasin antri yang lama. Tuh guys, antriannya sepanjang ini. Mimin tuh lagi makan di Myeongdong Gyoza yang udah dapat Michelin berkali-kali. Tempatnya guys rame banget. Tapi tenang aja, walaupun hektik, tapi pelayanan mereka tuh cepet banget karena pakai robot pengantar makanan. Anti miskom guys, dan udah datang aja tuh makanan Mimin. Ada kalguksu dan mandu bestseller mereka. Mimin juga dikasih tahu kimchi yang ada di meja bisa dihabisin sepuasnya. Seporsi mandunya ini dapat 10 biji ya guys. Banyak banget dan ukurannya lumayan gede. Kulitnya tipis dan isinya tuh full daging babi cincang. Ada kres-kres dari irisan sayurnya juga guys. Nah ini the famous kalguksunya guys. Minyak panjang, tebel, dan serius deh teksturnya tuh kenyal banget guys. Terus yang Mimin suka licin slurpy gitu loh. Apalagi ini disajiinnya panas-panas gitu guys. Mantep banget. Di dalamnya udah termasuk mandu juga kayak gini nih. Awalnya Mimin pesimis bakalan hambar ya, tapi ternyata kuahnya tuh gurih, flavorful banget. Sesuai guys sama lidah Mimin. Kalian tanya Mimin sambelan mana yang paling enak di Malang, Mimin bakalan jawab di Dapur Cobek 01 ini guys. Karena dia tuh sambelnya diulek dadakan per porsi. Terus lauknya lengkap banget dan murah-murah. Nah ini tuh sistemnya prasmanan ya guys. Dan target marketnya tuh luas banget, mulai dari mahasiswa sampai emak-emak yang udah naik haji. Yang crispy-crispy di sini juga jangan di skip ya. Ini bestsellernya guys. Mulai dari udang crispy, jamur crispy, ayam Kentucky, sampai lele Kentucky pun ada guys. Kalau makan di sini tuh udah pasti fresh banget guys. Soalnya mulai dari lauk sampai sambelnya tuh disiapin by order. Jenis sambelnya pun banyak. Ada sambal cobek, sambal bawang, sambal mata, sampai sambal dabu-dabu. Terus buat kalian yang mager, mereka ada delivery order minimal pembelian 50.000. Terus juga sering ada promo online maupun offline loh guys. Nasinya ambil sendiri guys. Ada nasi uduk dan nasi putih biasa. Terus lalapannya juga ambil sendiri, free refill sepuasnya. Lele dan ayam gorengnya kita makan bareng sambal cobek. Ya ampun, pedes sambelnya nonjok di suapan pertama. Dan rempah ayamnya ini meresap sampai to the bone. Ini tuh definisi makan murah, enak, dan kenyang guys. Sambal bawangnya Dapur Cobek ini personally paling enak di Malang guys menurut Mimin. Mereka tuh juga pilih bahan bakunya yang seger gitu loh guys. Ini Mimin juga mix and match tumis kangkung dan tumis jamur, disambelin matah dan dabu-dabu. Wah gila sih, ini enak banget. Mimin makannya sampai selekoh itu. Mereka juga ada menu baru guys, ayam bakar madu, kulit crispy, sampai ceker crispy tanpa tulang. Cus buruan merapat ke sini. Mereka juga ada free parkir, free wifi. Terus tempat dine-innya tuh juga nyaman banget. Kalau mager ojolin aja guys, tersedia di semua aplikasi. Roti banjir viral Bandung ini udah ada di Jakarta loh guys. Guys, Drang Baker udah buka di negara Blok M.
sakit. Mimin se-excited itu sampai jatuh. Yang di Blok M ini tempat dine-innya luas dan nyaman. Bakernya pada disekolahin sampai ke Jepang. Jadi resep dan tekniknya ini asli dari Jepang, guys. Pastinya semua roti disajiin fresh. Dan kalau ada sisa roti, pas malam biasanya Drang Baker bagi-bagi roti di jalanan bagi mereka yang membutuhkan. Jadi nggak ada sisa-sisa roti yang terbuang sia-sia. Tuh, bisa lumer banjir kayak gini loh rotinya. Sesuai namanya, Nutellanya ngebom banget. Lanjut, yang ini Greek yogurt cheesecake. Di atasnya caramelized. Dan karena ini pakai Greek yogurt, jadi ada asam-asamnya gitu. Ngeblend banget dipaduin cheese-nya yang lumer. Yang lumer-lumer lagi nih ada bas melting cake. Satisfying banget ya, pasti sendok, creamy, lembut. Dan semua tipe dessert di Drang Baker ini tuh nggak terlalu manis ya guys. Yang ini Hokkaido toast butter melting. Tuh lihat deh betapa creamy-nya. Terus di atasnya caramelized. Rotinya lembut, super buttery. Padahal bikinnya tuh tanpa pengawet dan tanpa pelembut. Bahan-bahannya impor punya guys. Jadi nggak heran kalau emang seenak itu. Ternyata Drang Baker juga bawa menu barunya guys, poloban tiramisu. Bedanya sama poloban lain, di sini tuh diisiin ice cream yang super creamy dan tebal. Buat warga Jakarta yang udah nungguin Drang Baker, cus buruan samperin ke Blok M ya guys. Orang Korea tuh aneh banget, kerak nasi kayak gini disiram kuah. Sumpah ini looksnya kayak sisa makanan di cucian piring. Jadi resah banget, Mimin mau makan. Berburu rice pot yang ada di Seoul, dan ini tuh belum buka tapi udah pada antri guys. Yuk ikut antri. Nah ini nih guys, namanya Seoulsat. Tempat ini tuh rame banget di kalangan anak muda di Seoul. Mimin langsung pesen steak hot pot rice-nya karena menu ini yang lagi hype banget di sini. Terus Mimin juga pesen yang versi kakapnya guys. Sebelum makan diaduk-aduk dulu sampai semuanya kecampur rata. Enak banget nih, bumbunya lumayan medok buat Mimin yang orang Indonesia. Nasinya kecil-kecil, pulen, terus potongan dagingnya kotak-kotak gitu. Yang pastinya pakai hanwoo beef yang super lembut. Terus kalian makannya bisa pakai acar cabai hijau kayak gini loh guys, mirip di Indonesia ya. Setelah semuanya habis, sisa nasi yang bergerak ini disiramin kuah kaldu yang panas. Selagi hotpotnya panas ditutup. Setelah dibuka, kenapa visualnya kayak sisa makanan di cucian piring ya? Udah gitu pas dimakan hambar banget lagi kuahnya. Tapi ya udah sih, bolehlah kalian cobain kalau ke Korea. Makan kaki sapi utuh berujung sia. Saking gedenya sampai jatuh dong. Ya ampun, sayang banget. Mimin ngajakin adik Mimin ke soto jadul Gragot Hajianto ini nih. Wih, antreannya panjang bener. Emang pas banget lagi makan siang sih. Di sini tuh sotonya cuma pakai kaki sapi. Tuh stok kakinya melimpah dan jumbo-jumbo banget ya. Kaki kanan semua, udah mani-pedi, tatonya udah hilang. Ah, bisa aja sih abangnya. Emang bisa ya bedain kaki kanan dan kaki kirinya sapi? Nah, kuahnya tuh bisa bening atau pakai susu kayak gini. Dikasih potongan kentang, tomat, kecap, dan gak lupa emping. Terakhir disiramin kuah kaldunya. Lihat deh, ukuran kaki sapinya ini bener-bener raksasa banget. Teksturnya empuk, super lembut. Dinamain gragot tuh ya karena digerogot-gerogotin gini loh tulangnya. Bener-bener segampang itu dong diprotolin. Kikilnya kenyal-kenyal, lembut pol. Ada Mimin aja yang giginya belum genep, gampang banget tuh makannya. Jangan lupa dong makannya pakai nasi. Nah, yang kuah susu ini tuh rasanya lebih manis ya, dan ada gurih creamy-nya gitu. Jadi mirip sop Betawi. Kaki sapi di sini emang the best ya, nggak bau amis, dan yang penting nggak bau kaki juga. Yuk guys, cobain. Lulusan dari Lekordon Blue Australia Sydney. Sekarang usaha saya babi genyol Pak Buncit. Ciri khas kita ada crispy pork belly dan ada begenyol bahasa genapnya. Sesuatu yang beda dari yang lain. Gak main-main, lulusan Cordon Bleu jualan begenyol karena saking cintanya Koko ini sama makanan lokal. Nah ini nih guys, babi genyol yang spesialisnya tuh pakai pork belly crispy. Gak ada dimanapun, cuma di sini nih, babi genyol Pak Buncit. Tes kriuk yang paling satisfying yang pernah Mimin denger. Karena Koko ini tuh punya teknik khusus cara masak samcannya. Kulitnya keriting, crispy, tapi bisa mempertahankan tekstur daging babi yang lembut dan lemaknya juicy. Dari lulusan Le Cordon Bleu dan kecintaannya sama begenyol, jadi Koko ini tuh bikin masakan ini bener-bener passion nih. Selain pakai nasi, begenyol ini tuh bisa dimakan pakai bakmi juga loh guys. Toppingnya full, komplit banget. Cara terbaru menikmati babi genyol nih guys, pakai mie dong. Denger kan kulit samcannya krek-krek gitu guys. Gila, babi genyolnya parah guys, gak ada obat. Ini kesukaan Mimin cowok guys, dia di belakang udah ngiler banget. Kualitas babinya tuh premium ya, makanya lemaknya tuh tebel banget guys. Bumbu bahasa genepnya juara, enak banget. Mimin sampai merem-melek guys makannya. Serasa di surga. Ini dia nih porsi babi genyolnya guys. Harus Mimin akuin sih, ini tuh begenyol paling enak yang pernah Mimin cobain selama di Bali. Ini pork belly-nya dipaduin sama sambal embenya. Aduh, parah, surga dunia. Melek woi, astaga saking nikmatnya. Begenyolnya tuh seporsi udah dapet sama kuah balungnya juga ya. Biar serasa di surga beneran. Habis makan begenyol, minumnya bir bintang.
Kalau ke Bali kalian wajib banget nyamperin babi genyol Pak Buncit. Tempat segede ini tuh bukan mall loh guys, tapi cafe. Penasaran Mimin isinya apaan ya? Yuk. Namanya tuh Mix and Max. Lah tapi emang dari luar ini kayak mall guys. Ada baju-baju kayak gini. Begitu dibuka ternyata cafe. Tuh ada barista-barista yang lagi nge-whisk matcha. Mix and Mix ini kita ada jual butik sama brand cafe sih. Cuma base kita itu sebenarnya di Medan. Kita udah buka restoran juga di Medan. Sama ada jual baju butik juga. Bajunya juga bagus-bagus lagi. Kita cobain menu-menunya yuk. Nah mereka tuh terkenal sama Einspiner seriesnya guys. Jadi minumannya tuh di atasnya ada homemade sea salt cream dan sekaligus menjadi Einspiner pertama di Indo. Nah ini tuh matchanya nggak sembarangan guys. Pakai highest ceremonial grade matcha yang impor dari Uji Jepang. Konsistensi krimnya tuh bagus banget ya guys. Dan ini coklatnya bukan pakai yang mediocre. Einspiner seriesnya bener-bener gak ada lawan sih. Nah ini dirty series mereka pakai full arabica dan susu yang khusus ini yang black sesame guys. Ternyata wijen hitam dan kopi tuh cocok banget kalau dipaduin, umami. Kalau yang ini yang hazelnut tuh lihat pakai potongan kacang hazelnut asli. Kopi tergurih yang pernah Mimin cobain. Ngasih Lotus Biscoffnya generous banget. Butterscotch latte-nya ini Mimin klaim jadi yang terenak di Indo. Shibuya maple toastnya ini juga jangan sampai ke skip. Base-nya aja pakai roti tawar Jepang. Ngasih butternya juga banyak banget. Dipaduin homemade cream yang milky. Ini tuh pecah banget di mulut Mimin. Diakhiri dengan matcha black sesame latte. Wah kalian mesti banget sih nyamperin ke sini. Wow. Mukbang coipan satu tanpa. Bayangin guys, ini tuh seporsi loh, tapi dapat sebanyak ini. Kira-kira Mimin kuat gak ya ngabisin semuanya? Gimana gak kelengar semuanya ini Mimin abisin sendiri. Ini tuh Mimin nobatin jadi coipan terenak yang pernah Mimin makan. Gak banyak yang tahu ini tuh comfort food andalan Mimin kalau lagi di Bali guys. Namanya Uncle Pipin. Tempatnya lucu, adem, ala-ala peranakan gitu. Terus ini tuh lokasinya di tengah kota di Jalan Dewi Sri guys. Nah ini kalau kalian lagi cari kopi tiam dengan aneka masakan yang sangat comforting. Dan ini bestseller mereka guys, Uncle Chili Mie. Pedesnya pas dan ada creamy dari telur setengah matang. Karena ini khas Singkawang, jadi mereka punya jamnya. Jadi ini tuh bakminya orang Singkawang gitu guys. Penyajiannya di piring dan toppingnya tuh ada cincangan babi dan lemak babi garing. Yaps, bener banget. Mimin tuh selalu suka kalau makanan ada babinya guys. Karena menurut Mimin daging babi tuh comforting. Kayak braised pork belly mereka nih, manis, gurih dan daging babinya tuh berlemak. Belum lengkap ya rasanya kalau nggak pesen fried pork belly-nya. Garing, juicy dan makin gurih karena ada taburan wijennya. Terus coipan mereka ini best of the best. Kulitnya kenyal dan lobaknya kres-kres. Onde-ondenya luarannya garing dan isian salted egg-nya langsung muncrat guys. Yang bentuknya unik ini tuh bakpao ya. Dan di tengahnya ini isian srikaya. Duh, enak banget, anget-anget guys. Kalau kalian pesen teh tarik di sini, nariknya tuh bener-bener sampai tinggi, sampai berbusa gitu loh atasnya, creamy banget. Kalau ke Bali wajib samperin Uncle Pipin. Waduh, kirain jirigen isinya Pertamax oplosan. Ternyata ini tuh kuah ronde guys. Harus nyetok segitu banyaknya karena pesenannya tuh bener-bener membludak guys. Padahal cuma ronde doang ya. Antri ronde sepanjang ini guys. Pantesan aja dari zaman nenek kita kalau makan ronde ya udah di sini guys, di Ronde Titoni. Sampai sekarang setiap ke Malang mereka yang dari luar kota selalu nyerbu Ronde Titoni. Kalau di Malang makan ronde dan angsli itu penting guys, bisa menghangatkan badan dari dinginnya kota Malang. Dijamin pulang-pulang langsung anget deh badan kita. Apalagi musimnya pas hujan kayak gini, jadi cocok banget kan makan angsli dan ronde. Kalau bensin Pertamax kan oplosan, tapi kalau di sini kuah angsli dan rondenya tuh nggak pakai oplosan ya, semuanya pakai bahan alami. Kuah rondenya ini santannya tuh gurih banget. Isiannya tuh ada kacang hijau dan mutiara yang kenyal-kenyal. Manisnya tuh juga pas, nggak terlalu strong, bener-bener comforting guys. Apalagi kuah rondenya ini nih pakai jahe merah asli. Beneran guys, badan jadi anget pas makan ini. Kalau kalian ke Malang wajib banget nyamperin.